أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selalu telat. Puji syukur disanggakeun, puji syukur sanggakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala, khususna nikmat anu dipaparinkeun ku mantuna ka urang sadayana dina enjing-enjing ieu urang nuju sehat lahir sareng batin sehingga tiasa ngahadiran dina acara pangaosan. Mudah-mudahan ieu teh salah sawios perwujudan tina syukur nikmat ku ayana harapan jadi harapan orang supados Allah mudah-mudahan Allah nambih kanikmatan nu diparitkeun ku mantena ka urang salarea. Salat sareng salam uga diwuwuh ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uga kulawargana sareng sahabatna uga barokahna mudah-mudahan sumarembah ka urang sadayana. Dulur-dulur anu dimuliakeun ku Allah, supados maju urang teraskeun hanca teh kana ayeuna kudrat ke bolak-balik gitu. Mudah-mudahan saling menambah, saling mengingatkan, urang tambah-tambah genre, tambah-tambah cekas ningali ka Allah, nguninga ka Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qudratu quwwatun zatiyatun la takunu illa lillah. Ari anu disebut kudrat teh nyaeta kekuatan zat atau inti. Kekuatan zat la takunu henteu kabuktian ieu kekuatan teh kudrat teu kabuktian ieu kudrat teh illa lillahi kajaba milik Gusti Allah. Jadi kudrat mah khusus hanya dimiliki ku Allah, yang lainnya tidak. Disebut yang lain teh makhluk. Kudrat mah hanya dimiliki ku Allah. Kenapa hanya dimiliki ku Allah saja, tidak yang lainnya, tidak oleh makhluk? Wa sya'nuha ibrazul maklumati ila alamil aini ala muqtadul ilmi. Mentampakkan maklumat ari buktina kudrat teh nyaeta ibrazul maklumat, ngebrehkeun maklumat, perwujudan maklumat, pengetahuan, ya, pengetahuan Allah kepada ila alamil aini, tina alam ilmi kana alam aini, tina alam ilmi kana alam ain, ya. Dari mencek urang mah kitunya tina pengetahuan ilmu Allah menjadi kenyataan.
bahwa kepada alam realita ini ya, kepada alam realita panca indera lah, kepada alam realita. Sejalan sareng ilmuna Allah subhanahu ala muqtadul ilmi, sejalan sareng ilmuna. Atau penzohiran, penampakan gitu kurangnya, penampakan maklumat, penampakan maklumat dulur-dulur anu dimuliakan ku Allah. Kadang-kadang bingung ya ngomong ke nanti supaya jelas karena berbeda nyaritakan Gusti. Hakikat nama makna kudrotnya adalah penampakan maklumat dari tidak ada menjadi ada. Penampakan maklumat dari tidak ada menjadi ada. Sebenarnya ada dua versi pemahaman kudrot tuh. Pemahaman menurut Syekh Zili anu kontras, kedua pemahaman Syekh Arabi. Menurut pemahaman Syekh Arabi adalah kudrotu penampakan maklumat dari alam ilmu kepada alam panca indera. Seolah-olah penampakan itu teh tahap kedua. Pertama penampakan dalam ilmunya saja. Maka penampakan dalam ilmunya akan terlihat, akan menampakkan dalam realitas atau ini tadi alam realitasnya adalah akan keluar irodat. Ketika ke tahap berikutnya penampakan dari alam ilmu ke alam panca indera disebutnya kudrot. Itu lebih ya namanya lebih enak nah kayaknya begitu. Mudah-mudahan pendapat dengan
para pendengar? Kalau tidak, silahkan berpendapat dengan dalilnya. Jadi sekali lagi, penampakan ini ada dua tahapan. Pertama, ilmu. Dalam ilmu Allah saja, belum nampak sama sekali. Penampakan pertama adalah dari alam ilmu kepada alam indera adalah atau panca indera gitunya. Dari alam ilmu kepada panca indera, tahap pertama adalah irodat dulu. Irodat. Berikutnya penampakan dari alam irodat atau alam pengetahuan belum bisa diidrok. Masih berbentuk pengetahuan. Makanya yang keluar adalah irodat. Tahap berikutnya penampakan adalah dalam bentuk kudrat. Jadi artinya irodat tadi dalam alam ilmu kepada alam panca indera. Dari ilmu ke pengetahuan, dari pengetahuan kepada panca indera, realita. Itu tahapannya udah terbaca tahapan juga gitu. Dari ilmu Allah kemudian keluar dari jadi pengetahuan. Dari pengetahuan irodat itu. Dari pengetahuan bakal bijil karena kudrat. Jadilah ebreh dina alam realita ieu. Tahapannya juga gitu lah, ya, juga gitu. Maka lamun sangat penting sekali ya memahami tentang mulai dari sifat hayat, berikutnya sifat ilmu, ketiganya sifat irodat, berikutnya sifat kudrat. Maka bahasa lain mah ilmu cacaangna, papadang hatena, kemudian bijil kahayang, ide bukan kahayang, ide atau kahayang, tangis gitu dilaksanakan eta kahayang teh ku sifat kudrat. Sederhana juga gitu tahapanana. Berikutnya kaitan dengan materi anu parantos. Nah, eta tentang tajalli. Yang bertajalli itu adalah sifat ma'ani. Dipayun gitunya. Yang bertajalli itu sifat ma'ani kepada makhluknya. Allah tajalli sifat ma'anina jeung zatna ka makhluk, maka namanya berubah setelah bertajalli ke makhluknya. Zat jeung sifatna disebutnya sifat maknawiyah. Jadi sifat maknawiyah teh hakikat nama adalah sifat ma'ani yang bertajalli, sifat ma'ani yang bertajalli kepada makhluknya disebut sifat maknawiyah. Karena kita itu tidak mengetahui di alam ma'ani itu.
Mengetahui nanti setelah Allah tajali seolah-olah dari sisi akal, dari sisi akal. Mengetahui nanti urang mah saparantos Allah tajali di makhlukna. Nah itu maknawiyahna. Makanya sebenarnya hakikatna mengetahui sifat maknawiyah teh untuk mengetahui bahwa Allah memiliki sifat ma'ni. Jadi sifat maknawiyah teh nyata keur nganyahokeun ayana sifat ma'ani dina zat Allah. Ketika sifat ma'ani tajalli di makhlukna, maka disebut maknawiyah. Maka sifat anu tajalli di makhluk teh anu asalna berubah tina sifat ma'ani milik Allah menjadi dikaitkan sareng makhluk, maka jadi makhluk juga. Karena sifat maknawiyah itu adalah menjadi terbatas sebagaimana keadaan makhluk karena dikaitkan dengan makhluk tadi. Sifat ma'ani anu kaserap, anu nyalap, anu terserap di makhluk disebut maknawiyah. Makanya ketika dipahami kurang sifat maknawiyah teh sebagai sifat ke makhluk dikaitkan dengan makhluk, maka sifat maknawiyah teh disebut makhluk. Tapi hakikatnya sifat ma'ani. Ngomong lawe liar teh apa paham nggak gitunya. Mudah-mudahan lah bisa dibaca. Sebenarnya ada yang berpendapat bahwa sifat manawiyah teh jika dikaitkan dengan makhluk maka jadi makhluk. Karenanya sifat maknawiyah itu ya tajazza. Bisa dibilang ta'addud ya tajazza. Kalau dikaitkan dengan makhluk. Kaitkan dengan asal nama sifat maknawiyah teh gemblang we tadi disebutkan hijinya dakwah dua gemblang we kemudian saparantosna tajalli di makhluk maka jadi sewang-sewangan makhluk sesuai dengan fasilitasnya masing-masing makhluk. Manusia paling lengkap, kemudian berikutnya makhluk-makhluk lainnya seperti malaikat, jin, tumbuh-tumbuhan, binatang dan seterusnya. Lamun aya pertanyaan apakah sifat maknawiyah teh sama dengan sifat ma'ani, bahasana mungkin yang lebih bijak sama tapi tidak serupa. Karena hakikat dari sifat maknawiyah itu adalah sifat ma'ani. Hakikatnya sifat maknawiyah itu adalah sifat ma'ani. Hah? Fotokopi tidak seperti fotokopi itu anu paling rasional mah bisi aya pemanaan fotokopi terpisah dari aslinya. Ma'ani jeung maknawiyah mah tidak terpisah.
Makanya sebenarnya tidak ada itu. Nah itu ketika diasalkan, ketika digemblengkan, maka sebenarnya itu ayat disebut ma'nawiyah seolah-olah gitu. Hanya istilah ilmiah aja. Sebenarnya tidak ada. Masih gemblengnya satu. Namun dilihat dari sisi ahadiyat. Teori ahadiyat itu tidak pernah terpisah. Jadi antara ma'ani jeung ma'nawiyah tidak pernah berpisah. Bagaikan gitu. Tadi contoh nanti ibarat itu yang paling enak gitu rasa-rasanya itu. Seperti sebuah kain kanebo dilalapkan karena ember. Walaupun sebagian terserap dengan kanebo tersebut air, tapi air nu aya dina kanebo jeung air nu aya di ember teh salila kanebo na aya dina jero ember, maka nu dina kanebo nu kasal dina kanebo jeung nu aya di ember teh ngahiji. Makanya sama tapi tidak serupa. Sama tapi tidak serupa. Ayat rahmah mana sah? Rahmah ayat rada caang. Rahmah mana ayat rahmah? Hah? Jang ayat rahmah? Rahmawati? Rada getol baca-baca tuh. Jakarta. Rahmawati. Anas Rahmawati, Fatimah Asri. Ya, Aki, hadir. Fatimah Asri. Fatimah Lin Rahmawati. Nah, jadi Rahmawati juga anak Soekarno. Aden. Tahu si Aden. Jadi bisa dibeginikan nggak, Ki? Hah? Kalau iya bisa diambil kesimpulan seperti ini tidak? Kudrot itu tapaknya irodat, bisa? Kudrot tuh tapak irodat. Kudrot itu tapak irodat. Kan tadi katanya irodatnya dulu dari ilmu menjadi pengetahuan itu irodat. Kemudian ngaji gelek menjadi kenyataan itu kudrot gitu. Jadi itu kan satu kesatuan. Kudrot itu selalu mendampingi irodat kan atau bisa berdiri sendiri, enggak kan? Kayaknya hampir, tapi bukan. Jadi kudrot itu bukan tapak irodat, karena kudrot itu sendiri adalah berdiri sendiri. Non independen. Oh. Independen. Ya. Tidak. Pokoknya mah irodat itu dalam ilmu. Tapi kalau kaitannya, ya kaitannya sangat erat sekali. Padahal dina pelaksanaan mah, dina realita pelaksanaan mah tidak gitu, bareng we. Nah, bareng gitu. Masing-masing berdiri hanya dari sisi maknawiyah mungkin rada bisa ke sana. Jadi merupakan tapak, tapi bukan. Sebenarnya bukan tapak. Nah, kudrot itu bukan tapak irodat. Pasti kelanjutan daripada irodat. Alam realita. Khawatir lamun disebutkan tapak, jadi moal aya kudrot, lamun teu aya irodat. Khawatir gitu. Karena teu independen. Jadi independen masing-masing. Hanya kalau disiat dari, karena dilihat dari sifat ma'ani mah bareng kabehanana satu we. Ya. Satu we, sifat Allah teh geplang
Tapi ketika orang membaca maknawiyahna tersusun supaya dibaca dari manawiyah supaya rasional sebenarnya. Supaya rasio bisa menerima. Karena kalau tidak begitu tahapan-tahapan seperti itu rasio tidak bisa menerima. Nah, bisa menerima. Makanya ketika kurang membaca alam semesta ieu membaca ebrehna realita alam semesta itu adalah sebenarnya merupakan kudrot tapak kudrot Allah. Nah itu realita itu melawan tapak kudrot Allah, maka kurang tersaksikan, ya? Tersaksikan di alam realita ini. Ya, jadi kudu balik pereum dia mah ulah dibentakeun ceulina ditutup pikiran nu jalan seolah-olah gitu. Karena sama jeung basor itu terkadang orang bisa karena melihat realita itu idrok itu adalah mengetahui yang realitanya, yang bukti, parantos bukti. Sedang ngegambar ke belakang itu hanya ku ilmu, ya, hanya ku inkisab itu terbuka nak pengetahuan itu. Tapi anu realita mah hanya diketahui ku sama sareng basorna kegunaanna lil idrok sedangkan non ilmu mah lil inkisab. Iya ngomong nanu tepati beres tehnya sebenarnya mesti jero teh yang itu sehingga arti gitu. Maka ya lebih kepada contoh-contoh seperti tadi anu dikemukakan ku acina dengan demikian maka beki cekas dengan pertanyaan-pertanyaannya dengan ku pertanyaan-pertanyaan bakal terbuka sedikit-sedikit apa yang menanyakan pemahaman orang lain, pemahaman sendiri aja supaya apa yang terlihat, terasa oleh kita masing-masing dengan saling mengumpulkan maka wawasan akan menjadi luas, menjadi lega sama dengan seperti kita membaca pendapat-pendapat orang sehingga semuanya yang kita baca, semuanya yang kita saling melengkapi. Karena sifat maknawiyah itu anu aya di urang mah maknawiyah. Sedangkan sifat maknawiyah itu dikaitkan dengan kita sebagai makhluk, maka jadi makhluk. Karena sifat makhluk, maka masing-masing mempunyai kekurangan. Tapi dengan kekurangan-kekurangan dan kelebihannya kita masing-masing akan menjadikan suatu kelengkapan. Maka bahasa lainnya al-muslimu kalbunjan yasuddu ba'duhum ba'do. Nah itu salah satu lamun dikenakan dalil itu kepada ini seperti itu. Aya nu tihang jadi imah teh aya nu boga tihangna aya nu boga pantona aya nu boga nyada maka dikumpul-kumpul akhirnya jadi lengkap. Nah, seperti itu jadilah satu pemahaman rumah itu seperti itu ya sudu ba'duhum ba'do saling mendukung. Jadi lamun pun di dalam pemahaman rasio berbeda-beda itu suatu hal yang wajar. Suatu yang wajar tapi kurang dipahami secara positif. Keperbedaan-perbedaan itu hakikatnya adalah untuk saling melengkapi. Mual aya seorang pun yang lengkap karena maknawiyah kecuali orang-orang yang sudah bisa masuk ke ma'ani. Karena itu satu pasti lengkap dan hiji. Ya. Jadi di dalam ketika kita berpikir Allah tuh satu, tunggal, la syarika lahu. Ketika la syarika lahu dalam bahasa surat Al-Ikhlas la syarika lahu.
Atau bahasa Quran lam yakul lahu kufuwan ahad teu aya nu nyarengan hiji oge karena sadayana Allah. Teu aya nu nyarengan hiji Allah, maka itu pola pikir dalam memahami ahadiyat. Tapi dalam wahidiyat udah dimunculkan yang makhluk. Ya, udah dimunculkan ayat makhluk, ayat perbedaan nama, ayat disebut khaliq wal makhluk. Khalik yang makhluk. Padahal hakikat nama satu dalam ahadiyat mah. La syarika lahu teu aya nu nyarengan hiji oge. Jadi pemikiran ahadiyat mah lamun disebutkan malaikat sebagai pembantu Allah sangatlah naif. Nah, tapi lamun dina teori wahidiyat mah bisa dikatakan gitu menurut akal. Hakikat nama Allah hiji tunggal esa, tapi bahasa orang umumnya syariat nama itu lama dikaitkan sareng ahadiyat maka non hiji tapi bukti nama jata jaza. Maka sepuh seorang ulama kasepuhan cek bahasa masayikh seh sok ngaibaratkeunana seperti anu dianjurkan dina hadis ikra kitabaka wa kafa binab. Ketika disebut mumu maka dari mulai kepala sampai kaki. Tapi juz-juzna mumu teh aya tangan, kepala, kaki. Seperti itu. Tapi ketika dikatakan ahadiyat mumu, nu mana mumu teh ya eta mulai kepala sampai kaki. Lamun zatna yatazaza mumu itu satu aja. Maka istilahnya di dalam tauhid ketika ahadiyat disebutnya al-haq, ketika maka al-haq itu adalah intinya, kemudian yang bukan intinya adalah makhluk. Ya sambil berdoa kita sambil ngomong sambil berdoa mudah-mudahan Allah nuntun Allah karena hanya Allah yang bisa menuntun kita kepada kebenaran itu. Nah, rasio itu tidak bisa sampai. Kadang-kadang itulah menyebabkan sulit diomongkan. Apa yang dalam hati itu sulit diomongkan, kata-kata tidak bisa memenuhi apa yang ada di dalam hati kita. Tidak bisa mengungkapkan secara utuh apa yang ada dalam hati kita. Kembali lagi. Jadi pahami sing paham bener teori tajalli tadi. Benar-benar kudu paham. Tajalli teh ngerem. Ketika Allah ngerem, sebenarnya lamun pertanyaan ki aya pertanyaan. Allah tajalli Allah ngerem kana naon ngerem teh. Sebenarnya bahasaan saja itu. Kan disebarkan di awal ge lamun cek teori ahadiyat mah eueuh. Tidak ada la syarika lahu. Teu aya nu nyarengan ka Allah. Sebenarnya makhluk teh maka ada meusan saja. Meusan yang tarik sarua nya. Makhluk ini eksistensi daripada keberadaan Allah. Namun disakalikeun mungkin eta. Makhluk ini sebenarnya makhluk eksistensi di alam panca indera ini, eksistensi Allah di alam panca indera. Eksistensi ini gus baru dak mahasiswa mah kelas tinggi, entah itu apa kelas tinggi atau kelas tinggi.
Nah, sepi gitu. Pan menyimak dulu. Ya, tok menyimak dulu protes gitu kumaha we nya supaya anu kurang lengkap dilengkapi gitu. Nah, ayeuna kembali atuh sebelum dia. Pertanyaannya, apakah irodat makhluk kita sama dengan irodat Allah? Apakah kudrat anu aya di urang sami sareng kudrat anu aya di Allah? Pertanyaan menjebak. Nah, bukan menjebak realita, ya, realita. Betul, Soalnya itu asa jebakan sih. bukan tidak jebak-jebakan ya. Tidak jebak-jebakan. Jadi pertanyaan diri supaya karena gitu. Karena orang bersemangat di antaranya ketika pembuktian. Bolehkah pembuktian? Boleh ya. Tapi tujuannya untuk naon? Orang tapaul we ka Kangjeng Nabi Ibrahim litat ma'inna qalbi. Sebenarnya realita seperti itu. Maka ketika yang berkehendak Allah, maka wajib buktina. Gitu. Ketika Allah berkehendak, wajib buktina. Sepakat semua. Mustahil kehendak Allah tidak terbukti. Jadi kehendak Allah itu pasti terbukti. Jika kita memahami bahwa ma'nawiyah itu adalah ma'ani TH, maka kenapa pertanyaannya? Ai orang hayang terbukti-bukti. Nah itu teh dari apa? Dari realita kita, dari pertanyaan bukan makanya jebak-jebakan. Bagaimana supaya pemahamannya orang teu salah, teu bertentangan dengan Quran, teu bertentangan akal orang, teu bertentangan dengan Quran. Terus kita sumping nakahayang di mana? Sumping nakahayang urang di mana? Buktina. Sumping nakahayang urang eta di mana? Sumping kahayang urang di mana? Hah? Nah, celi teh. Sumping mah kahayang urang. Datangnya kemauan Oh, kawan. mana? Jadi ya merupakan pertanyaan helanya. Tadi secara ma'ani jadilah dijawab ku anak ya teh. Baik lah. Geus kagok. Sumpingna kahayang teh di mana? Lamun dipahami dari sisi ma'nawiyah itu ya anu mudahnya karena ma'ani itu sulit orang ngebedakeun. Irodat masing-masing sifat Allah berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri independen. Tapi dari sisi ma'nawiyah anu kejadian karasa di makhluk itu seperti apa? Itu. Kembali ke asal. Mulai pertama kali mulai hayat. Mulai hayat. Buktina hayat teh wujud. Kanyahoan ayana wujud teh kunaon ku ilmu. Atau lamun diibaratkan mah seperti kemarin ketika ilmu lamun kita berpegang kepada Imam Syafi'i al ilmu nurun. Ari ilmu teh bagaikan cahaya. Kita berpegang kepada Imam Syafi'i. Nyahona ayat teh setelah ayat cahaya. Padahal hakikatnya geus aya, ayat cahaya, teu aya cahaya, nu aya itu pasti aya. Hanya diketahui ku urang, ku ilmu. Ku cahaya kakare katingali. Aya panto dihareup teh karena aya cahaya.
aya jendela ku cahaya, aya meja jeung seterusnya jeung satu karena aya cahaya. Ketika tidak ada cahaya maka tidak terlihat apapun walaupun sudah ada. Itu ma'nawiyah. Ya. Nah, setelah katingali aya di antara nu aya teh aya nu menarik, aya nu teu menarik. Tapi aya mah aya ngan menarik. Itu. Pertama kali kan bijil teh aya heula. Geus aya kakarek menarik, geus menarik maka menarik itulah disebutna irodat. Jadi irodat itu secara maknawiyah mah bijilna teh saparantos ilmu. Tapi bukan cuma ilmu. Nah itu nu ditanyakan ku Rahmawati Aci. Jadi Rahmawati. Jadi salah. Tenan naon Ki? Tesoriosios Rahmawati lah tesoriosios. Nah, Kalau begitu izin menjawab Ki. jadi irodat itu bijian teh setelah ilmu. Makanya terbukti dalam diri kita, coba buktikan. Adakah kehendak yang kita tidak tahu? Cek akal mustahil. Aya boga kahayang, bijil kahayang anu teu nyaho. Maka semua kahayang mah sanggeus nyaho. Nah, itu. Ieu mah ngagehan rasio aja. Setelah aya kahayang tina kanyaho teh makin kuat sehingga itu berubah menjadi kahayang kuat. Kahayang nu kuat teh disebutna teh iskun, cinta nu banget ya. Jadi bibit buruitna jadi atah lamun eta bisa cinta teh tapak irodat bisa itu mah dikatakan bahwa cinta adalah tapak irodat. Jadi irodat yang menguat itu yang sampai menguat sampai ingin membuktikan bahkan hilang sama sekali saking kuat, maka iskun ini tahap terakhir nu dikemukakan dulu. Kemudian dilaksanakan kahayang eta teh nya eta kukudrot laksanakan maka mereka jadi itu kukudrot dilaksanakan anak. Jadi seperti itu lamun disusun. Jadi lamun kita berpikir sebenarnya anu jadi pembicaraan teh adalah hayat, ilmu, irodat, kudrot, materi teh eta. Kemudian diinformasikan si irodat jeung kudrot teh jeung ilmu ku nah ilmu teh tadinya ku ilmu teh dicaritakeun diinformasikan kasahan yang informasi ya. Diinformasikan kunaon diinformasi ku sifat kalam diinformasikan ku sifat kalam dia bergerak sendiri sebenarnya informasi dibejakeun anu ditewa eta informasi teh ku sama sareng basor. Nah, hanya catatanana ilmu Allah adalah dengan sendirinya. Tapi seperti tadinya sama saja dengan hayat. Kiamun binafsihi. Jumeneng ku anjeun ilmu Allah mah dina zatna. Karenanya Allah uningana ka Gusti Allah ilmuna Allah. Uningana Allah teh karena Allah mempunyai ilmu. Atau lamun diibaratkan seperti matahari. Uningana matahari karena matahari punya cahaya. Maka diketahui yen matahari teh aya karena dia bercahaya. Berbeda dengan benda yang lain yang tidak bercahaya seperti pintu. Pintu mah tidak bercahaya. Kenapa diketahui? Karena cahaya matahari seperti itu. Nah, itu seperti itu. Seperti itu. Ya. Jadi pintu tidak punya cahaya sendiri. Karenanya dikatingalina ayat pintu teh karena aya matahari atau aya cahaya. Cahaya. Kasinakan. Persinari. Ngagehan akal gitu ya, ngagehan akal.
supaya mudah mungkin nanti membaca teori manapun, mau Syekh Zili, mau Syekh Arabi, mau yang lain-lain lah, itu akan nyambungnya terus karena hakikatnya itu pemikiran. Nah, tapi sing catatan di nata ieu teh pemahaman maknawiyah. Susun seperti. Tapi hakikatnya maknanya mah berdiri sendiri ya masing-masing. Ya. Hiji kudrotna hiji we kagungan Gusti Allah. Iradatna hiji we kagungan ini maksud hiji teh. Itu. Menurut makani nama, tapi menurut maknawiyah nama atau realita di lapangan mah seperti gitu. Iza aroda, nah seperti itu. Iza aroda syai'an ayyaku lalahu pun Ayakun. itu makni seperti itu. Tapi maknawiyah mah iza aroda syai'an ayyaku lalahu payakun teh dinasiki heula terus jadi pertetan jadi tangkal daun buah. Balik deui sikina buah lakeun terus melilin gitu. Dia lihatnya di alamna maknawiyah itu seperti itu. Tapi hakikat nama sebenarnya seperti itu. Makanya kudrat itu ada kobdohnya, ada kobdoh. Coba di ilmu yang kita dapatkan, walaupun memang kita punya ilmu sangat sedikit dibanding dengan ilmu kagungan Allah, maka no sedikit eta dihayati, ditafakuri dalam diri kita gitu. Mengapa sing jawabannya supaya jelas. Alasan baik akli bukan akli gitu. Maka catatannya lamun akal teh bertentangan dengan Quran, stop dulu. Maka nu benar pasti Quran. Berarti pemikiran orang yang belum sampai ke sana. Pemikiran orang. Stop, konsultasikan dengan kawan-kawan yang lain yang mungkin kawan bisa menjelaskan, membantu kita. Jadi dengan demikian ketika kita memahami bahwa nu aya di urang teh maknawiyahna sedangkan ma'anina aya di Allah, maka bakal terasa bagaimana dekatnya makhluk Khalik dengan makhluknya. Dekat sekali. Bahkan dekat tanpa batas. Dekat tanpa batas. Bahkan akhirnya tidak ada. Makhluk itu sebenarnya tidak ada. Karena ayat sesebutan Khalik saja, maka jadi ayat makhluk sebenarnya nama tadi hakikat nama makhluk itu adalah eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepuh teh masayikhnya bahasa Sunda nama sepuh. Ulah dibaca qolat urang lain. Dimaksud sepuh dia teh anu di bahasa Arab disebut masayikh. Sepuh orang mah bagaikan kalangkang jeung nu boga kalangkang. Sing nepi ka kitu, sing nepi ka bahwa kita tuh sebenarnya bagaikan kalangkang nu boga kalangkang. Lamun tos kitu sudah menyatu. La wujuda illallah, la haula wala quwata illa billah. Sing sampai kadinya sahadat. Sing sampai kadinya. Dari semua, dibaca dari semua sifatnya. La haula wala quwata dibaca dari semua sifat yang ada. Paling tidak yang sifat itu. Yang maknawiyah itu. Maknawiyah. Karena sifat salabiyah mah keur ngawangku orang supaya ulah terjerumus karena kamusyrikan. Keur ngahilangkan perkara-perkara anu teu pantes di Allah. Dalam pikiran begitu. Ya, yang pada kembang ya. Si Aden kemarin Aden muncul.
Sudah dicolek-colek tapi nggak muncul-muncul. Silakan yang mau pelan-pelan Mbak ngomong, silakan yang mau menambah atau ya menambah atau pertanyaan mungkin. Ya, penjelasan maupun berupa pertanyaan penambahnya. Silakan. Ya, Tasik ya, Tasik. Bapak Engkung, ayah. Bapak Akung yang cek si barang. Aki Akung mana Aki Akung, ayah. Hah? Sana Akung, Bapak Akung. Mana? Ayah teh ini. Ya, Aki Akung. Hadir. Cing sok atuh. Sok bantu lah bersama-sama, dibantu baik pertanyaan berbentuknya apapun lah supaya hidup. Samina wa ata'na. Nyata kageleyan. Aki, ini ya mau pertanyaan atau ini pemantik diskusi kita aja Ki gitu. Jadi tadi mencermati ya yang disampaikan gitu bahwa bagaimanapun beda konteksnya ketika memaknai kudrot ataupun irodat di sisi ma'ani dan maknawiyah begitu ya. Nah, Ya. Kemudian muncul satu pertanyaan, bagaimana mengintegrasikan gitu? Bagaimana mengintegrasikan irodat yang terutama ya gitu, kahayang urang jeung kahayang Gusti gitu ya. Karena sebetulnya mustajab doa itu pada hakikatnya adalah ketika irodat kita dan irodat Tuhan itu ada di frekuensi yang sama. Kan sebetulnya gitu. Nah ini tip dan triks. Kalau Acima selalu nanya nanti tip dan triks. Mengintegrasikannya tuh seperti apa? Terima kasih. Terima kasih kembali. Bagus pertanyaannya. Itu realita kenyataan sehari-harinya. Integrasinya bagaimana? Sok para Johala siapa yang mau kira-kira mbak salah kayaknya sabolong bentor penting mah gitu. Jadi engke di pemahaman lebih ngajelaskan ya gitu kan gitu pemahaman tuh saya tuh salah lamun bener ternyata sama aya sahid dina hadis itu. Kita kadang-kadang berpendapat seperti kadang-kadang di dalam otak tuh gitu ya. Kita berpendapat tentang A seperti ketika belum ada syahid orang lain yang sependapat dan kita tetap masih belum tatmain. Itu sebenarnya yang dimaksud ku Kangjeng Nabi Ibrahim ka Gusti teh. Nah anjeun teu percaya ka kami sanes Gusti. Sanes teu percaya pisan, iman pisan abdi ka pangarsa. Tapi supados hate abdi tatmainnu qalbi di dalam ilmu hadis disebut syahid ya iya gitu ya lamun tema sok kemukakeun apakah benar tentang pertanyaan anu tadi ku Aci ditanyakan ku Aci benar pendapat saya teh kemukakan kumaha cek batur betul seperti bari tatmainnu qalbi nya bener lamun gitu yakin lah gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Makanya alangkah baiknya kalau kita berpatokan kepada yang ada karena semua nabi itu adalah contoh termasuk Nabi Ibrahim. Maka di dalam pola ngadua itu patokan itu seperti itu. Sebenarnya tujuannya doa yang bukti litatma'inna qalbi tadi. Litatma'inna qalbi supaya abdi tenang Gusti. Kalau lamun begitu abdi tenang. Dek bukti tapi lamun aya sain tenang hati teh. Terjawab arti. Ayeuna pertanyaannya bagaimana mengintegrasikan antara sifat ma'ani sareng makna wiyah itu.
Apakah bisa diintegrasikan? Tidak bisa, alasan. Bisa, sebab alasan. Nah, itu aja. Silakan. Abdi mah da terang integrasi integrasi teh naon jang nyambungkeun cenah. Eli mah ya aya ahli orang LIPI ya. Jadi ahli penelitian. Ya dekat-dekat lah ke sana nyambungkeun supaya nyambung sinergis boleh ya. Orang BRIN dari LIPI. Oh, dari ikut. Nah itu apalagi aya kawan Eli dari BRIN, BRIN itu rasionya sudah biasa menggunakan rasio. Ya nggak apa-apa, rasio itu sebagai pengantar. Hanya rasio itu jangan dibebaskan semau gue, dibatasi, dibangku, cara ngabangkuna ku sifat salabiah itu. Ketika sudah bertentangan dengan sifat salabiah, dulu istirahat dulu, karena pengetahuan orang belum sampai ke sana. Maka bertanyalah kepada orang lain atau kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu. Nah, sekarang bagaimana mengintegrasikan atau parameterna naon ya, ketika salabiah jeung ma'ana teh adalah sebenarnya tadi geus diuningakeun ma'ani teh sifat maknawiyah teh hakikatna maknawiyah hakikatna syariatna bahasa di urang malazim gitu. Syariatna mah sifat maknawiyah, hakikatna sifat ma'ani. Bagaimana nyambungkeunana menghubungkannya antara lahiriah jeung batiniah. Gitu. Boleh ku aci oge di pendapat aci mah kieu. Nah, boleh lamun diam semuanya ya. Ya diharapkan sudah tersambung sebetulnya ya. Sudah tersambung karena itu kan satu tapi beda, dua tapi satu. Ya dua tapi satu karena hakikatnya sifat maknawiyah itu adalah sifat ma'ani. Lahiriahna adalah maknawiyah, hakikatnya sifat ma'ani. Hubunganana itu perkaitanana ya berkaitanana. Nah ya ketika ada masalah-masalah lain ketika kita mau masuk kepada bagaimana agar kumana ketika ma'ani kan wajib ketika si Aden tuh bergabung tuh si Aden tuh mungkinat si Aden tuh cenah meureunna lila panas ceuli teh. Lanjut Ki. Lanjut. Ketika maknawiyah, orang dalam posisi maknawiyah kan, dalam posisi maknawiyah terbukti dengan keterbatasan itu. Kenapa keterbatasan? Karena zat yang didiami oleh sifat ma'ani menjadi terbatas. Jadi perubahan tina ma'ani maknawiyah teh tadi hakikatnya mah sudah terintegrasi. Bagaimana tidak? Karena hakikat maknawiyah itu adalah ma'ani. Nah, bagaimana tidak? Itu pasti terintegrasi sejak awal, bahkan tidak pernah dan tidak akan terpisah. Iya. Tidak ada kekuatan, tidak ada iradah selain milik Allah. Hanya yang masuk ke maknawiyah di makhluk itu menjadi terbatas. Kenapa terbatas? Karena zatnya yang sangat terbatas. Itulah akibat maka ahli hikmah yang diperbaiki itu bukan sifatnya, tapi anu diomean teh kudu zatna. Bagaimana supaya isi sifat kualitasnya menjadi tambah hebring, tambah tinggi, maka anu diperbaiki sifat. Itulah yang dilakukan oleh para ulama ya, dengan cara takwa dan iradat. Takut itu paham orang. Oh berarti takwa jeung riadoh teh sebenarnya kebutuhan bagi orang yang ingin meningkatkan sifat itu.
supaya dengan kekuatan sifat maka bakal atra ke Allah. Oh, jelas gitu, jelas ke Allah teh. Gitu. Ya, gitu. Nah, udah sebenarnya sudah terintegrasi sejak awal. Bagaikan air nu aya di kanebo, bagaimana terintegrasi dengan air nu aya di ember ketika kanebo berada di dalam ember. Begitu dekat, begitu dekat. Tapi pertanyaannya, kenapa orang fisik maupun sifat anu jadi pertanyaan, kenapa orang terintegrasi dengan yang lain? Padahal hadis ngejelaskeun. Ya. Sing sahaja manu cintailah temanmu sebagaimana engkau mencintai diri sendiri. Itu isyarat, itu sebenarnya bahwa kamu itu adalah misal tapi satu. Misal tapi satu. Itu karena sifatnya nu aya di alam semesta hidayah. Tapi lamun anu Allah teh ngajelaskeun aya nu sifatna teh hidayah kudu dicari. Hidayah. Hudan lil muttaqin, nah kudu takwa heula. Kakara jadi hudan di Al-Qur'an. Tapi kan takwa, kan teh takwa mah jadi hudan ta Qur'an teh. Sanajan jelas, sanajan lengkap, tidak akan jadi hidayah. Karena kena aya usaha lah jadi takwa heula. Berbeda dengan anu apa namanya itu. Sudah dituna ku Allah teh kudu cara. Disebutna ilham nu kitu. Disebutna ilham. Ari hidayah mah kudu diteangan, ari ilham henteu. Ya, ari ilham henteu. Jika contohna teh dina kitab-kitab mah seperti nyaahna nu jadi indung kan nu jadi anak. Eta si Aci disakolakeun di TK nepi ka perguruan tinggi disakolakeun. Geus berhasil ngahasilkeun apapun amaliyah, ngahasilkeun anu nyata realita materi. Malah dibikeun ka batur lain ka indungna. Eta si mumu dipasantrenkeun, disakolakeun, terus jadi usaha, boga penghasilan. Penghasilan teh lain dibikeun ka indung. Bakabeh ku ayaeun atuh satengahna sawareh malah dibikeun ka anakna jeung pamajikanna cul we indung mah. Ya kudu lucu kan. Nah, pertanyaannya apakah indung kapok? Gitu. Jadi dalam perhitungan ekonomi pasti cek akal teh agus aing moalnya ahli kadina. Tapi henteu kitu tarajal adina ya deui. Berarti awal geus nyaho ye budak teh pasti engke ujung-ujungna bakal ngurus anakna jeung pamajikanna atau anakna jeung salaki. Teu kapok eta. Itu bagaikan seperti itu ya. Lamun kurang dipikir di dalam luar biasa gitu. Luar biasa. Itulah hidayah. Ayolah baca karena diri. Begitu integrasinya luar biasa, sempurna. Karena itu adalah tadi itu bukan hidayah tapi ilham. Bagaimana kompaknya? Nah, jelema teh bisa. Nah, ternyata itu perlu hidayah. Jelema jeung jelema jeung tangkalan, jelema sasatawan yang sajabana makhluk Allah keseluruhan adalah bersaudara. Itu kan? Kenapa orang tidak komunikasi itu, silaturahmi itu tidak berjalan dengan baik? Berbeda dengan lengan. Lengan kaca jeung lengan katuhu, lengan jeung mata, lengan jeung ceuli jeung pano jeung saterusna anggota begitu nyata. Ya. Tanpa diundang, tanpa balas budi. Hidang mah di mana-mana ada sirah, jol kokon teh, karena sirah, karena buruhan teh
Ngan engke di mana-mana manehna butuh itu mata. Oh, naon ye ateul tah perbahdinya. Oh, pantes aya sireum, piceun sireum. Karena kan begitu urang. Kalbunyan ya sudu ba'duhum ba'do itu kita tuh perangkat itu kita tuh ya sudu ba'duhum ba'do saling mendukung antara satu dan lain, saling melengkapi antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Kenapa kurang begitu? Ta'awun, bangkit coba orang. Mulai dari yang kecil kepada yang besar. Kita aja sekarang. Ini anggota ya berapa orang kan? Kalau di YouTube gua. Seluruh. Iya. Puluhan lah misalnya. Ini aja yang skop yang kecil aja. Bersatu yang 30. Ya sudu ba'duhum ba'du. Pasti ringan. Ya. Ketika salah satu mengabaikan silaturahmi itu, anu setruk, leungeunna mah aya ngan teu nyambung manehna teh. Papahare we, ka mana galeuh we da nu setruk teh. Jadi pantas atuh, ya kitu kasare kurang berarti. Pantas atuh Al-Qur'an suhub intina aya dina Qur'an. Suhub aya dina kitab samawi. Kitab samawi intina aya dina Qur'an. Al-Qur'an intina aya dina Fatihah. Fatihah intina aya dina basmalah. Pahami itu bismillah berarti lebih kecil. Pantas dina basmalah teh aya rahim. Silaturahmi si horeng teh. Silaturahmi itu adalah menjadi nyawa nak dalam organisasi. Jadi organisasi, orang makan organisasi itu Aci menjadi salah satu anggota atau ketua organisasi. Terpilih dulu itu perempuan, laki-laki, jangkung, penek, gendut, pegang, semuanya anu bager, anu teu bager. Itu tapi manusia mah beda, dipilih anu alusna. Ulah nu gendut teuing, nu sedang-sedang saja. Pilihan ya, sehingga ya seleksi. Allah mah teu kitu. Nah, itu ya, manajemen Allah mah semua nu bingkang, nu bengkok, nu buleud, nu lonyon, jeung sajabana bentuk-bentuk, warna-warna, variasi semuanya diorganisir sehingga maka organisator yang berhasil itu orang yang bisa berhasil menyusun apa adanya, menempatkan di posisi tempat masing-masing. Papat jadi pancol, anu lempeng jadi tihang maneh. Itu beres we, tong sisirikan, yang menjadi kenteng, aya nu atap, aya nu jadi dan lain sebagainya. Kira seperti itu. Coba lamun urang bisa gitu. Makanya Rabbil alamin. Rabbil alamin. Allah tuh syaratnya Rabbi. Itu Pak Akung itu pendidik. Jadi pendidik itu memberi ilmu. Seperti Allah. Berai ilmu. Pasien ilmu terus dicontohan, dituntun. Nggak dituntut dicontohan. Jadi syarat 3 itu seorang pendidik itu harus memiliki 3 itu. Kahiji ilmu. Kedua kudu aya contoh. Nah, katilu kudu dituntun. Nah, kudu dituntun. Di Agusti dituntun. Terus dicontohan. Hayang jadi nu beunghar Nabi Sulaiman. Hayang jadi sabar Nabi Ayub. Ya, baru mah aya contoh itu semua. Ya. Jadi semua nabi adalah contoh. Ya, contoh mah hiji we. Dari satu item satu contoh. Satu item satu contoh. Jadi semua para nabi itu adalah sebagai contoh. Mumu contoh bukan gitu. Maneh mati mumu jadi contoh gitu.
Itu bisa jadi contoh. Acan di pasihan mandat jadi contoh. Ya. Jadi usah lain contoh antara pamatuk diomongkeun teh akur jeung kalakuan itu wajar karena bukan contoh. Karena bukan contoh. Contoh mah kena pendidik murabbi. Robba yurabbi tarbiyah ya. Itu. Rabbil alamin. Jadi rupa-rupana kita sirik. Kapa aku Pak Eti sebagai seorang pendidik. Itu seorang pendidik sebagaimana Allah. Jadi Rabbil alamin, puncaknya seorang pendidik itu adalah Allah. Jadi sangat sederhana hanya kudratuh hanya milik Allah. Itu kaidi catat. Kembali kepada materi. Kudrat itu hanya milik Allah. Kenapa hanya milik Allah? Karena kudrat yang dimaksud kudrat adalah mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu menurut para ulama. Jadi kenapa kudrat hanya milik Allah? Membuat sesuatu, menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ari nu ku manusia dilakukeun mah sanes kudrat sama sama urang mah perubahan. Tina sampe jadi awug itu mah geus aya sampeuna ti baheulana ge. Lain nu anyar hanya memvariasi mengkombinasikan. Tina sampai jadi awuk sampai nangis aya. Jadi nu disebut kudrat mah tina teu aya jadi aya. Makanya pendapat tadi susunan seperti itu dari sisi manawiyah ditolak, ada yang menolak. Jadi ilmu heula terus ilmu bijil irodat, mus irodat bijil kudrat itu tadi ditolak. Itu teh kenapa menolak? Karena dari sisi pemahaman Pak Ani sifat ma'ani. Tapi alhamdulillah sifat ma'nawiyah seperti itu memang. Sebenarnya bertanya kita, kenapa jelema mau ngaji, mau sekolah, mau mencari ilmu? Itu sebenarnya hal lama kurang dipahami lebih dalam. Kenapa orang jangan ilmu? Padahal ku ilmu itu orang bakal nepi ka para uninga ka Allah. Lain ngumpul uninga ka Allah. Jadi sebenarnya orang-orang yang berilmu mau belajar itu sebenarnya itu ya. Untuk meningkatkan ilmu tadi, ilmu pada walaupun memang ilmu ayat di makhluk itu sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu ayat di Allah. Masih sedikit lah. Banyak yang belum diketahui. Nama makhluk aja. Ketika saya masih kecil, dulu belum tahu nu disebut penyakit COVID itu bakteri itu. Virus ya. Virus COVID itu belum tahu, belum ada namanya, belum dikenal. Jadi ternyata di tahun sekarang ini belakangan diketahui dari banyak makhluk yang belum diketahui. Banyak makhluk. Bahkan banyak makhluk nu aneh-aneh. Cek akal. Aya disebut angkok bahasa Arab. Itu makhluknya hidupnya itu di dalam api. Lamun keluar tina api mati dia. Akal tuh bisa nerima orang. Aya bener. Tapi menurut penelitian aya namanya teh burung angkok, makhluk angkok. Hirupna teh dina seuneu, lamun keluar dina seuneu bae manehna mah. Memang itu mah makhluk teh hirupna dina seuneu. Aya urang mah dibalik kan. Lamun di kana seuneukeun bae, lamun di luar seuneu hirup. Nah, jadi setelah kita didalami maka kita bakal mudah-mudahan bisa paham
sebenarnya hakikat mati itu apa sih? Gitu. Banyak lah yang kita perlu gali. Silakan lagi yang jadi betul tadi bahwa hakikatnya antara maknawiyah dan ma'ani itu memang terintegrasi, salamatnya tidak akan misah, mual misah, ya. Mual bisa pisah antara ma'ani dan maknawiyah, mual bisa pisah antara bagaikan wayanya cara arti bagaikan kanebo yang terserap, air yang terserap oleh kanebo yang berada di dalam ember nu pinuh ku cai. Makanya itulah bertanya di mana air, itu dia akan jawab di luhur aya cai, di gir aya cai, di handap aya cai, dina awak abdi ge cek kanebo teh aya cai. Jadi cai di mana-mana, maka cai bahasana cek adatnya aya di mana-mana. Itulah orang ada yang mengatakan bahwa Allah aya di mana-mana, artinya tidak perlu tempat karena semua tempat ditempati, tidak yang kosong. Oke, terima kasih Aki. Jadi yang barusan Aki jelaskan itu juga menjawab pertanyaan ketika orang bilang, kalau semua takdir itu sudah ditentukan, untuk apa gunanya doa? Kan banyak orang yang suka bertanya begitu. Nah, tapi ini ternyata bisa dijawab gitu loh. Ya. Bahwa ternyata riyado, takwa gitu, doa itu tuh dalam rangka untuk nyekaskeun sifat gitu ya Ki ya, gitu. Jawab ku sorangan. Mun hayang dijawab jawab ku sorangan. Teureun mah gitu. Jawab ku sorangan gitu. Dari bahasa hukum, istilah-istilah hukum di makhluk yang di Gusti beda. Iya. Makhluk mah aya nu berpasang-pasangan, berlawanan, ya kadang-kadang aya nu berlawanan berpasang-pasangan. Tapi bagi Allah tidak ada, semuanya bagus lah, bagus. Rasionalisasi, nah itu yang saya sulit sebenarnya, rasionalisasi supaya kaharti. Nah itu paling sulit, lu dirasakan paling paham kita, tapi bagaimana merasiokannya? Kok di Jawa doran pacul lempeng, di Sunda bingkang, ditanya ke orang Sunda, mana pakai bingkang, justru pacul, kieu nu geunah. Cek orang Jawa, dasar orang Sunda belegu, yang doran pacul di bingkang-bingkang. Ya cek orang Sunda, artinya doran pacul nu bingkang teh itulah nu alus. Anu lempeng cek di Jawa mah doran pacul nu alus teh nu lempeng. Anu ngagotekeun bermacam alasan, nu ngaluskeun berbagai macam alasan. Tapi nu jelas semuanya hakikat nama bagus gitu. Karena nungaran makhluk mah diugar ke waktu dan tempat. Sekarang bagus, mungkin besok jadi tidak bagus. Rupa-rupa. Makhluk apalagi itu di sekitar manusia, apalagi kalau dengan makhluk yang lain. Bangke cek jelema goreng. Tapi cek lalir mah madu harum semelebang. Gitu. Bagaimana kita lu salah. Sok salah saya pikir. Nah, irungan salah atau kumaha? Itu. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Ada yang jelema deng-deng. Ah, saya jelema. Ai mana deng-deng teh geuna teu ripuh. Nah, atuh aya ripuh dilakukeun wae. Jadi oh, begitulah. Maka naon? Dina riyadoh itu kan qillatul akli, qillatul manam. Nu terakhir kaopatna ridho, itulah kunci sebenarnya mah. Ridho mah angeusan. Jadi moal papangih jeung surga salilah hate can ridho. Bagaimana tidak sanajan cek urang teh cicing di istana pasti pelem, tapi lamun teu ridho mah waduh ripuh pisan teh. Cicing dina buian teu ridho. Ah ripuh, tapi lamun ridho dina buian pelem pisan gitu. Suatu saat Mama Ocek baheula di Cigonewah saya rahiji masayikh seorang ulama besar
dia entah apa latar belakangnya. Tanya suatu saat dia berangkat ke dalam Bandung, nu aya di alun-alun. Itu aki uyutna si Aci itu. Ke sana, dalam aya naon Kiai, anak mau dibui, mah teu bisa kudu aya alasan, kudu kumaha alasan anak, mangga naonnya maling gitu, ulah ai maling mah, kumaha tuh, kumaha caranya supaya dibui, hese, teu berbuat salah tapi hayang dibui, kumaha cara, itu mereka bingung kan, ditaros ku Kiai Mama Ocek teh ku dalam teh, naon margina hayang dibui, hayang jongjon wiridan, bari teu kudu ngukut satpam. Subhanallah. Hayang jongjon wiridan Mama Ocek teh. Jongson salat, jongson wiridan, tapi teu kudu ngukut satpam, geus aya polisi. Nu asup kudu izin. Jadi segala macamnya. Salse cenah kitu, kalau cicing di luar mari kok gitu. Nah, gitu. Jadi alasannya ridho, ternyata ridho pisan dibuian hoyong dibui. Itu suatu hal yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Jadi ridho, keridhaan itu adalah menjadi kunci kebahagiaan. Menerima makalah disebutkan ku Syekh. Jadi insan kamil teh adalah nu ridho cicing dina kudratna masing-masing. Dina kodokna Gusti masing-masing. Jadi insanul kamil teh mudah. Anu ridho berjalan sesuai kudrat iradatna Gusti. Allahu Akbar. Supaya baru sampai di mulut aja, belum sampai di hati, sehingga tidak merefleksikan dari sampai kepada perbuatan. Ya, perbuatan. Bagaimana tidak jika orang tua sangat sayang kepada kita, maka Allah lebih sayang lagi kepada kita. Kenapa teu Allah heula ka karek urang? Itulah pertanyaan Syekh Jili. Kenapa teu Allah heula? Kenapa Allah tidak jadi imam, tapi Allah jadi makmum? Urang masuk itu kan. Urang nggak jadi imam, walaupun dibenarkan menurut syara, karena huruf B itu ya. Wadahna aya di luhur makhluk, titikna intina aya di dengan filosofi nanti dina ilmu fisika ya. Dina ilmu fisika inti daripada benda itu adalah titik gitu. Dari gambar segala sesuatu intinya adalah titik. Jadi gambar itu adalah kumpulan dari beberapa titik. Jadi gambar teh adalah inti nama titik, kumpulan dari beberapa titik. Itulah anu diterangkan ku Syekh Arabi ya. Gambaran itu. Maka lamun titik inti, wadah adalah wadahnya titik. Wadah sebagai makhluk diibaratkan titik sebagai Allah Subhanahu wa taala. Lamun digambarkan sebagai gitu. Titik adalah intina, syariatnya adalah huruf B. Ketika huruf B dina bismillah, B di bawah. Itu biasa, lazim, pelaksanaan makanya boleh. Gusti lamun abdi hasil pamaksanan ieu abdi bade sedekah. Itu. Jadi Allah makmum, kita heula. Kita heula baru Allah. Jadi artinya urang nu jadi imam, Allah nu jadi makmum. Seperti huruf B. B-na dihanap di tukang. Anu dihareup teh adalah wadahna. Pahami itu. Garis bawahi. Nah disebut wadah. Zat itu wadah. Gitu. Rubah tina titik B teh kudu jadi nun supaya titik jadi imam. Sedekah heula itu kagusti heula baru kahayang tugikeun. Itulah sebenarnya prinsip hidup itu harus begitu. Walaupun dibenarkan menurut syara seperti tadi, yaitu seperti huruf B, karena
Quran itu hukum syara. Tapi cek hakikatnya sebenarnya seharusnya Allah dulu baru kita. Sodakoh dulu. Oke, hikmah karena sodakoh bakal keluar. Makanya lamun gimana? Hayang ingin menjadi orang kaya kena ribu hoge. Ya tadi lah Gusti abdi hayang mere dahar 10 orang atau 2 orang atau 1 orang sehingga abdi moal waka dahar jeung nginum saacan tiasa sedekah. Nah itu baru Allah didahulukan. Abdi moal dahar jeung nginum saacan tiasa sedekah. Baru Allah didahulukan, kurang penerima. Itu luar biasa. Akan luar biasa. Jadi tina huruf B beralih kepada huruf nun. Ngasih dulu orang baru. Tapi kaitan dengan makanan. Saya tidak akan makan dan minum sebelum saya memberi makan kepada orang lain. Nah, itu luar biasa. Jadi mulai latihan itu ya, latihan. Itu latihan itu. Kudu jauh-jauh gampang. Mere dahar ya. Dahar gampang. Mun ayeuna da murah, saudara ayeuna mah aya padang nu murah 15.000, 20.000 pagi-pagi ya. Kumaha lamun teu mangi-mangi tong dahar tong minum. Tong dahar tong minum. Ya. Terus itu pasti ku Allah diuji dulu benar itu kayang teh. Hayang sedekah. Padahal menurut ilmu anu kapena kurang dina Quran kan setiap kurang sedekah satu dilipatkan kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbat. Maka itu. Jadi tergantung kualitas tadi. Binihna kudu nu alus, tempat sedekahna kudu nu alus, penyaluranna ngaraksana kudu alus. Dina sedekah teh aya 3 prinsip anu kudu dijaga. Pertama, binihna nu dipelak kudu alus. Kedua, tempat sedekahna kudu nu alus. Kebunna kudu nu subur, ulah dipelak, biji-bijian dipelak dina luhureun batu mau jadi-jadi. Itu mah pelakeun dina tempatna nu subur, Bapak. Kemudian raksa dari penyakit wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Nyimpan. Itulah seperti itu. Kalau diajarkan ku Allah. Allah heula, ya, Allah heula. Mau dahar, mau minum saat-saat sedekah. Maka insya Allah ku cara gitu ya. Ka dulur-dulur, mari kita berlatih. Mari kita berlatih seperti itu. Lamun can mangi sapoe-sapoe can bisa wae saudara tong dahar we. Demo baheula mahasiswa anu tutup mulut. Mun perlu kaput mulutna teh. Dan kekuatannya akan luar biasa. Aya deui anu bade ngiringan berbicara nambih bendahara perbendaharaan supaya orang bertambah luas wawasan. Silaturahmi seperti inilah kita niatnya silaturahmi. Dengan silaturahmi wawasan akan bertambah. Itu pengetahuan akan bertambah, dengan pengetahuan perbendaharaan makin banyak maka pekerjaan akan makin ringan. Ya, pekerjaan kita sebagai khalifatan fil ardi akan lebih ringan. Beringan. Itu aja. Pak Aji, Mohon. Dari ini Masjid Cimindi ini mau mencoba punya ide nu disebut ta'awun, saling menolong tadi teh. Kal bunyan ya seduk baduhum badok. Tapi baru wacana sedang dirancang bagaimana prakteknya. Itu anu jelas bagaimana kebersamaan kita sesama muslim. Hanya berangkat dari masjid. Berangkat dari masjid. Kembali ke masjid, berangkat dari masjid. Itulah
bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana memakmurkan jamaah masjid. Tidak terkecuali di mana saja. Syaratnya yang penting mah nu asup ke masjid mah muslim pasti. Ya, syaratnya muslim. Saling menolong. Nah, mungkin ke depan Aki sekeluarga dan lain-lain lah, yang lainnya kok Aki diajak. Siap, Balik. Aki. Nah, gitu. Diajak untuk memakmurkan masjid dan isinya. Nah, itu aja. Ta'awun, mungkin bahasa Indonesia saling tolong menolong. Anu idena keluar daripada al muslim kalbunjan dan sudu ba'duhum ba'du yang selama ini kita orang muslim ketinggalan. Baik di kampung maupun di dunia itu terlalu terbelakang karena tidak bersatu. Banyak kan zubdah. Ongko banyak tapi seperti zubdah tidak mempunyai tenaga kekuatan. Nah, orang bismillah ngarintis di awal ide iya bisa di pusat, bisa diletupkan ya, diletupkan di sana bagaimana, tapi dengan konsep yang siap dulu seperti apa. Tentu secara keseluruhan dari semua sisinya, dari sisi sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Mungkin itu jadi inspirator, ya? Jadi inspirator untuk pemersatu, untuk menyatukan umat untuk menyatukan umat. Insya Allah mungkin kebangkitan Islam akan dimulai dari Indonesia. Itu apa namanya, prediksi semacam itu, jika kita bisa mampu ke sana, insya Allah. Tidak sedikit orang mukmin, orang muslim nu pintar. Tidak sedikit orang mukmin muslim nu kaya, dan tidak sedikit pula orang mukmin dan muslim yang bodoh dan fakir. Maka cara ta'awun itu akan berhasil. Bagian ngadua orang fakir. Keadilan, umaro, ilmu di ulama kalau bersama pasti mempunyai kekuatan. Nah, itu semacam itu. Inspirasinya tidinya. Maka mulai sebenarnya dulu Aki waktu muda sudah mulai, hanya belum sudah berkembang, tapi ya itu terhenti tahun 76 dulu sampai, nah makanya dulu nama DKM itu dari grup itu dulu, nama Dewan, hanya beda pengertian, bahwa lama Dewan DKM, Dewan Keluarga Masjid, tapi akhirnya mah Dewan Kesejahteraan Masjid, artinya saja, tapi DKM nama anggar, bahwa lama Dewan Keluarga Masjid, akhirnya dirubah jadi lebih fokus lagi, maka lebih baik dari nama Dewan Kesejahteraan Masjid. Mudah-mudahan itu dapat diwujudkan dengan mencoba menabung dulu, menabung, tapi kecil nilai nasional. Penting mah semuanya merasa memiliki masjid itu milik saya, gitu. Dicoba nanti pemikiran semacam itu, Ko Aci di konsep. Pemikiran Aci, menurut Aci gimana pemikiran Aci? Wah, diletupkan di Jakarta bisa ngeberak-bak ya. Bisa ngeberak-bak. Ya itu aja dulu lahnya. Informasi anu kaduana, informasi rencana kita grup ini. Kalaulah kita tidak mampu setiap hari, belum mampu, mau tidak mampu. Dengan rupa-rupa alasan anu teu pati kaharti gitu alasan nantinya. Tapi kita sudah sepakat di rumah grup ini adalah rencana ingin memberi makan kelompok-kelompok jelema tertentu pada sabulan puasa. Bulan puasa. Sabulan puasa. Oh. Ya. Untuk sabulan puasa ya. Itu anu secara grup, tapi secara masing-masing tadi aja. Tapi secara grup rencana bagaimana kita bisa memberi makan entah berapa orang ya, tergantung nanti terkumpul berapa. Tapi nabungnya sudah dimulai. Sudah dapat kita di sekretaris keuangan, di keuangan dia grup. Di IM ya. IM terus sabaraha IM?
Sok dilapor di grup. Aya laporan dibuka aja di grup. Sudah berapa jumlahnya? Hah? Oh, akhirnya tanggal aja kenapa ditagih? Udah ditagih. Oh iya. Ya itu Ki. Ini jadi dikibring-kibring. Ya, siap-siap, Ki. Ya, gitulah. Tapi berapa aja lah. Yang penting mah berapa aja. Tekan aja. Hah? Seberapa? 900.000. Pas aja. Kok abah nulis pikan? Tipan-tipan orang uang 900.000 sekian. Gimana lempengnya gitu. Dari bulan ini. Berarti nu udunan jelema mampu hukum. Ya. Ulah sampai tidak tahu grup, paling tidak grup aja. Oke, masing-masing grup dakwah kasaha sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mudah-mudahan nanti di investasi kena di mana-mana lah anu kira-kira memang memerlukan hal itu sebulan puasa dahar we hukul mikir. Dulur-dulur anu ahli pangaosan insyaallah dimuliakeun ku Allah. Amin. Tentu saja dalam menyampaikan ini pasti banyak kekurangan. Jauh dari kesempurnaan. Karena itu mohon maaf. Anu kaduana mungkin mari kita terus ini kembangkan riungan ieu milik kita dan untuk kita semua. Dan tanggung jawab kita bersama. Itu saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Siri wasiatan dalam ngariung ieu bisa ngobrolnya. Ieu mah arena atau arena silaturahmi. Di dalam silaturahmi itu termasuk ngobrolkeun masalah keilmuan anu kaitan jeung keagamaan bukan hal anu mustahil. Terus dikembangkan karena di zaman Rasulullah seperti itu ya. Ekonomi, pemerintahan dan lain sebagainya berangkatnya dari masjid. Makanya dari masjid inilah kita mari kembangkan yang punya pengetahuan, wawasan dan lain sebagainya. Coba bicarakan bagaimana supaya paling tidak grup aja ya. Dan diawali dari grup ini. Bagaimana mengembangkan grup ini, membantu grup ini. Ya. Fasilitas yang ada di masjid ya banyak jamaahnya. Bidang produksi banyak, produksi topi, jaket, kaos, kapal mobil. Itu jamaah di sini banyak. Ahli pertanian, bibinihan, obat-obatan ada di jamaah ini. Maka silakan yang mau menggunakan baik secara pribadi maupun secara umum. Nah, tinggal dihubungi aja sekretariat. Nah, misalnya butuh seragam SD, di sini ada di jamaah. Insya Allah bersaing harga untuk promosi. Terus, naon deh, beas ayah aja, tukang ayahnya Haji Deden, beas ayah. Terus naon deh, karung, pabrik karung, ada pabrik karung. Terus, banyak lah. Ya. Jadi lamun ayah kita menengah jamun kantong, oke. Jaket, oke. Naon deh? Sepatu, ayah. Tinggal ngomong aja. Saya perlu sepatu mana? Ayah nu eueuh. Sepatuna hanya sepatu-sepatu yang sekitar Cibaduyut. Nah, itulah seperti itu. Maka dengan mari kita hidup dari kita dan untuk kita. Ya, banyak sudah gembor-gembor sekarang. Coba berpikir kita supaya maju orang muslim ulah meuli kabor mak lah beda harga seutik mah. Kadinya we karung kopi dihareup. Orang beli itu supaya maju. Ya. Nah, itulah. Mari kita berdoa karena semuanya adalah kita meyakini bahwa semuanya adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berbuat apa kecuali ada pertolongan dari Allah. Karenanya mari kita berdoa
segala rupa nu dipikahayang dipikamu ku barokahna ieu jamaah pangaosan mudah-mudahan sing enggal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Amin. mudah-mudahan orang selalu aya dina perlindungan jenna sehingga orang hidup dalam keadaan husnul khotimah. Lebih Amin. ya, Amin. karena ieu suatu tempat yang baik berdoa di riungan pangaosan salah satu riungan anu paling dimuliakeun ku Allah, maka mudah-mudahan sing jadi wasilah karena ijabahna doa urang sararea. Amin ya Allah ya rabbal alamin bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika ya Allah ya Allah. Aghisna ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Wa ya qadi al-hajat wa ya qadi al-hajat wa ya muhill al-mushkilat wa ya muhill al-mushkilat wa ya shafi al-amrad wa ya shafi al-amrad wa ya shafi al-amrad. Ya kafi ya ghani ya fattahu ya razzaq. Ya kafi ya ghani ya fattahu ya razzaq. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil zalimin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil hasidin. Allahumma ajirna ya Allah min musibatina wa akhlif lana khairan minha. Ajirna ya Allah min musibatina wa akhlif lana khairan minha. Allahumma sahil umuruna ya Allah, sahil umuruna ya Allah, sahil. Bifadlikal azim wa bisafa'ati rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna uluman nafi'a warzuqna rizqan wasi'a. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil bahri fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana qalilan faqassirhu wa in kana haraman fatahhu wa in kana ba'idan faqarribhu ya Allah ya Rahman rahim bifadlikal azim wa bisafa'ati rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nashhadu anna fadla biyadika wa atina rizqan bisuhulatin baina khalqika hatta yasadan nas ajaiba fadlika wa khususna birahmatin minka tunjina biha min sirri asrari khalqika waj'alna muti'an li syukrika hatta nafuza fawzan azim. Allahumma asfau bisifaika wa nawahu bidawaika wa afahu min balaika Syifaan ajilan bihaqil Quran wa bikaramatin nabiyal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.